Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TWS terbaru dari Redmi, Buds 5 dan Buds 5 Pro. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Musik lover, dua TWS menarik ini punya harga yang dibanderol 499 alias 500.000 dan 799 alias 800.000, yaitu Buds 5 yang 499 dan Buds 5 Pro yang 799. Fitur, spek, dan paket penjualannya kayak gini nih. Kita bahas yang Redmi Buds 5 dulu ya. Fiturnya itu udah menggunakan 12,4 mm dynamic driver. Kemudian noise cancellingnya lumayan, 46 dB. Dan ada transparansi mode yang bisa diatur dengan 3 level. Daya tahan baterainya 40 jam. Sudah ada AI Noise Reduction for Calls alias mic-nya. Sudah ada ENC dan EI-nya. Support dual device connectivity. Support aplikasi. Dan tentu saja range harganya yang tadi gue bilang 499 masih cukup affordable sih menurut gue. Sedangkan spek dan paket penjualannya seperti ini. Sedangkan untuk Redmi Buds 5 Pro, fitur-fiturnya ini kerasa memang lebih lengkap dan lebih berkualitas. Yang pertama, dia udah sertifikat high res. Kemudian di aplikasinya ada built-in immersive sound. Nah, noise cancellation-nya juga kerasa lebih kedap. Ini sampai 52 dB. Dan ada juga transparansi mode dengan 3 level. Daya tahan baterainya 38 jam. Sudah support aplikasi juga dan harganya di kisaran 799.000. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini, kita bisa bandingkan antara yang Buds 5 dan Buds 5 Pro. Sekarang kita bahas dulu desain sama build yang Buds 5 ya. Untuk case-nya sendiri ini orientasinya horizontal kayak gini nih ya. Bentuknya kotak, bahan dari plastik, kelihatan cukup solid, finishingnya juga rapi. Warnanya yang gue dapat ini hitam doff. Bagian atas ada tulisan Redmi, bagian bawah itu ada informasi kelistrikannya. Bagian depan ada charging USB-C dan indikator lampunya. Cara buka case-nya itu seperti ini. Di bagian dalam, ini ada indikator lampu. Sedangkan untuk buds-nya, ini yang ada tangkainya. Jadi ada dua bagian besar, ada bagian shell-nya dan ada bagian tangkainya. Bahannya untuk buds-nya ini ya, bahan plastik warna glossy, menurut gue ini cukup solid. Bagian sebelah luar tangkai ada touch sensornya yang menjadi bagian navigasinya itu. Kemudian di bagian dalam ada marking L atau R dan ada logam copper untuk chargingnya. Sedangkan untuk shellnya sendiri itu bentuknya kayak biji melinjo. Bagian nozzle bentuk pendek dengan bor lonjong ya kayaknya ini ya, dengan bentuk filter mesh atau jaring yang warnanya hitam. Sedangkan ear tips ini nozzle-nya pendek, bor lonjong, ya sama seperti nozzle-nya. Bahan silikon, kalau kita pegang terasa cukup lembut. Buat Buds 5 ini, menurut gua nih, desainnya ini terasa minimalis dan cukup sederhana. Tapi masih cukup oke kok. Gua kasih poin 7 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya. Kalau buat fittingnya, Redmi Buds 5 ini kerasa snug. Itu yang gue notice paling pertama. Jadinya isolationnya gue dapet bagus, ceilingnya juga bagus. Fittingnya juga nyaman di kuping gue. Gue ngerasa yang Buds 5 ini gue lebih gampang gitu dapat fittingnya. Nah untuk fittingnya, untuk Buds 5, Redmi Buds 5 ini, gue kasih poin 8. Sekarang kita cek kualitas mic-nya musik lover. Nah kualitas mic-nya gue akan cek kualitas suaranya sama kualitas ENC-nya. Nah, musik lover bisa dengerin sampel suaranya dulu nih. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 5. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Dan ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 5. Menurut gua untuk kualitas ENC-nya cukup baik. Gua ngerasa ini bisa ngeredus suara luar dan suara ambience yang ada itu dengan sangat baik. Untuk kualitas suaranya sendiri, ini cukup jelas, cukup clear, tapi memang gua ngerasa ini agak tipis ya. Kayaknya sih yang 5 Pro lebih tebal deh. Jadi untuk yang Redmi Buds 5, kualitas mic-nya gua kasih poin 7. Musik lover, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Tapi yang pertama kita bahas adalah kualitas ANC sama transparansi mode-nya. Nah menurut gue yang Buds 5 ini punya ANC yang lumayan bagus sih. Cukup kedap, terus suara luar cukup bisa diredus dengan baik. Tapi memang gue ngerasa kalau yang Buds 5 Pro ya memang lebih kedap sih. Walaupun yang Buds 5 ini ceilingnya, isolationnya, fittingnya lebih snug, tapi ternyata kualitas ANC dan kualitas kedapnya itu lebih bagus yang di yang Pro 5. Sedangkan untuk transparansi mode-nya overall dua-duanya mirip sih. Ya sama-sama punya 3 level. Ada level yang regular, enhanced voice sama enhanced ambience-nya. Untuk
Untuk tuning suaranya nih ya, setiap mode itu ternyata punya tuning suara yang agak berbeda Music Lover. Jadi ada perubahan gitu. ANC off, ANC on dengan level-level tertentu juga ternyata punya tuning suara yang beda. Transparansi modenya juga sama seperti itu. Untuk review TWS Redmi Buds 5 ini, gue pakai mode ANC on dan yang paling kedap alias mode deep. Nah, untuk tuningnya ya, kita bahas tuningnya dulu. Untuk yang Buds 5 gue ngerasa ini cukup balance sih menurut gue. Slightly mungkin agak neutral to bright mungkin ya. Bassnya itu lumayan deep lah, tebel, cukup berbody, tapi memang bukan yang boomy ya. Dan yang gue suka ini termasuk yang gesit dengan punch, impact yang bagus. Gue pribadi cocok sih sama kuantitas bassnya yang ini. Sedangkan untuk midnya arahnya memang lebih mundur. Jadi mungkin agak cenderung V-shape sebenarnya sih. Tapi walaupun gitu gue ngerasa masih tetap clear, jelas, dan apa ya, vokalnya masih oke gitu. Sedangkan untuk treble-nya, treble-nya ini yang gue suka sih. Tipikal yang open, airy, extend ya, nggak ada roll off sama sekali. Gue suka tipikal treble-nya nih. Kalau dari tuning suaranya gue ngerasa ini bakalan cocok untuk semua genre ya, all rounder. Mau lu ajak cepet, mau lu kayak rock gitu, metal dapat. Lu mau ajak EDM-an ya, yang ngebas gitu masih dapat juga sih menurut gue. Mau diajakin classical jazz juga masih oke. Sedangkan untuk teknis suaranya, menurut gue teknis suaranya untuk di kelas yang bisa gue bilang 400.000 kali ya, ini termasuk istimewa sih. Detail clarity oke, micro detail kedengaran dengan jelas, resolusi suaranya juga oke, teksturnya semuanya kegambar dengan sangat baik. Untuk soundstage, menurut gue ini termasuk yang presisi loh, ya, termasuk jelas banget arah suaranya, pinpointnya itu dapat banget. Kemudian 3D imagingnya lega. Width-nya dapat, depth-nya juga oke, height-nya juga dapat. Untuk separasinya ini kepisah-pisah dengan sangat baik. Gue nggak ngerasa ada yang numpuk atau kayak mendem-mendem gitu, nggak ada. Ini oke banget sih. Transientnya tipikal yang cepat, responsif, dan presisi. Nah, jadinya dynamic range-nya juga gue ngerasa ini bagus. Suara kecilnya masih kedengaran dengan jelas, semua frekuensi yang bisa gue dapat gitu, bisa gue denger. Terus suara kerasnya juga masih kekontrol kok. Buat noise floor, bersih. Ya, gue gak ngerasa ada bunyi-bunyi yang aneh gitu yang bikin ganggu, gak ada. Jadi gue bisa bilang ini black background. Gue nyobain ini juga TWS yang Redmi 5 ini untuk kegiatan entertainment seperti main game, terus nonton film, ataupun nonton atau dengerin podcast. Ternyata semuanya oke kok. Ini bisa versatile untuk berbagai kegiatan sih menurut gue. Untuk sound quality-nya nih, yang Redmi 5 ini gue suka. Gue kasih poin 8. Sekarang kita cek desain sama build dari Redmi Buds 5 Pro. Case-nya punya orientasi yang vertikal, bentuknya kotak, agak lonjong sih menurut gue ya. Bahan dari plastik, kelihatan lebih solid nih. Finishing juga lebih rapih, warna putih glossy. Kalau gue lihat sih kelihatannya cukup premium ya. Nah, di bagian belakang case-nya itu ada tulisan Redmi. Di bagian depan ada indikator lampu. Bagian bawah ada charging USB-C dan ada tombol pairing-nya. Buat cara buka case-nya seperti ini nih. Untuk bassnya sendiri itu bentuknya mirip sama yang 5 ya, yang bass 5. TWS yang ada tangkainya. Dan ada dua bagian besar, bagian shell sama bagian tangkai. Bahannya dari plastik warna glossy, kerasa cukup solid. Kemudian di bagian tangkai bagian luar, ini bagian touch sensornya, ini yang jadi navigasinya. Nah, di bagian ini ada tekstur kayak keramik atau marmer gitu kali ya. Ini menarik juga sih. Di bagian tangkai sebelah dalam itu ada marking L atau R. Dan ada logam copper buat chargingnya di bagian sebelah bawah tangkainya. Untuk shellnya itu bentuknya kayak biji melinjol lah ya. Bagian atas ada fan yang bentuknya kayak garis seperti ini. Kemudian di bagian belakang, ya di belakang nozzle-nya itu ada juga dua fan. Nozzle-nya sendiri itu bentuk pendek dengan bor bentuk lonjong dengan filter bentuk grill. Ini bahannya logam, warnanya silver. Buat ear tips, nozzle-nya ini nozzle pendek, bornya lonjong, bahan silikon. Kalau dipegang ini kerasa cukup lembut. Buat desain yang Buds 5 Pro, ini kerasa minimalis, sederhana, tapi menurut gue ini kelihatan lebih classy, lebih kayak premium gitu tuh. Jadi untuk desain sama build-nya, gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fitting dari Buds 5 Pro. Buat gue, yang Buds 5 Pro ini cukup snug. Tapi gue ngerasa yang Buds 5 itu lebih snug sih kalau di kuping gue. Isolation sama ceilingnya juga lumayan baik. Fittingnya juga nyaman sih. Tapi secara overall, gue ngasih poin yang Buds 5 Pro itu 7,5. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suara dari mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 5 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung
Ini adalah rekaman mic dari TWS Redmi Buds 5 Pro. Untuk kualitas mic dari Buds 5 Pro termasuk bagus. Untuk ENC-nya ya, ini gue ngerasa ini sangat baik. Suara ambience luar itu bisa diredus dengan sangat baik dan hanya menangkap suara vokal kita dengan jelas. Untuk suaranya sendiri secara umum itu dihasilkan lebih jernih dan lebih clear dan jelas. Dan gue ngerasanya lebih tebal sih dibanding yang Buds 5. Powernya juga lebih oke yang ini. Nah, untuk kualitas mic TWS dengan budget segini, gue ngerasa ini bagus Music Lover. Gue kasih poin 8 deh. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Tapi yang pertama sama seperti yang Buds 5 Pro ini gue cek dulu kualitas ANC sama transparansi mode-nya. Nah menurut gue ANC-nya ini untuk kelasnya yang kelas 700 ribuan ini termasuk istimewa sih. Bahkan gue rasa ini lebih bagus dibanding TWS-TWS yang sekelas. Apalagi kalau dibanding dengan ANC-nya yang Buds 5. Yang Buds 5 Pro itu kerasa lebih kedap lagi, lebih lebih hening, lebih silent, lebih bersih. Suara luar itu bisa keredus dengan sangat baik, terutama suara luar yang konsisten ya. Nah untuk transparansi mode-nya gue pikir sih masih mirip lah antara Buds 5 Pro sama Buds 5. Jadi ya nggak terlalu jauh beda. Ada pengaturan yang sama, yaitu yang regular, enhance voice, sama enhance ambience juga. Terus sama seperti Buds 5, ternyata tuning suara dari masing-masing mode itu beda-beda Music Lover. ANC off, ANC on, ANC off dengan level kedap juga ternyata beda-beda. Terus transparansi mode-nya juga beda kualitas tuning suaranya. Sama seperti Buds 5, untuk review suaranya, review kualitas suara, gue pakai ANC-nya di on, dan yang level kedapnya yang paling tinggi, yaitu yang level deep. Buat Buds 5 Pro, gua rasa arah suaranya ini netral, slightly warm, atau mungkin lebih cenderung agak warm sih ya. Kalau yang Buds 5 itu slightly bright, kalau yang Buds 5 Pro gue ngerasa ini lebih warm sih. Bassnya kalau yang suka bass kemungkinan akan lebih cocok yang Buds 5 Pro karena bassnya itu punya body yang lebih tebal, lebih deep, terus impact-nya juga kerasa lebih berbobot gitu. Cuman memang gue ngerasa yang Buds 5 itu lebih gesit sedikit dibanding yang 5 Pro. Tapi walaupun begitu gue ngerasa masih cocok kok untuk dengerin metalan yang cepat-cepat gitu masih dapat kok. Sedangkan untuk vokalnya ini bukan yang V-shape, mungkin lebih U-shape aja. Jadi kalau gue denger nih vokalnya itu kerasa lebih tebal, lebih intimate, lebih punya body dan lebih lebih di depan gitu vokalnya. Lebih jelas lah. Sedangkan untuk treble-nya ini lebih smooth, lebih halus. Ya, jadi bukan yang cering-cering. Ya, masih dapat sih cering-ceringnya tapi nggak secering-cering yang Buds 5. Buat tuningnya masih gue bisa bilang all-rounder, tapi memang lebih shiny kalau untuk lagu-lagu yang kayak EDM, yang butuh bass, yang impactnya gede. Nah itu lebih shiny di situ sih menurut gue. Sedangkan untuk teknis suara nih, untuk kelas 700 ribuan buat gue ini termasuk bagus. Ya, detailnya masih dapet, clarity juga oke, resolusi suaranya juga oke ya, gambar suara masih kedengaran dengan jelas, teksturnya juga oke, masih kegambar dengan jelas lah. Sedangkan untuk soundstage, nah soundstage menurut gua di TWS ini yang paling istimewa sih. Gua ngedengeran itu lebih presisi dibanding yang Buds 5. Di Buds 5 Pro ini pinpointnya itu lebih jelas. Jadi kalau posisinya misalnya ada di samping itu benar-benar kerasa di samping, lebih pinpoint gitu, lebih presisi lah. Kalau untuk 3D imaging masih cukup lega ya, tapi gue mesti bilang nggak selega yang Buds 5 menurut gue. Buat separasi instrumen masih oke, masih cukup kepisah-pisah dan nggak numpuk. Sedangkan untuk transient lumayan, masih cukup cepat. Ya, masih cukup cepat, responsif dapat, presisi juga masih oke. Dynamic range untuk suara kecil aman banget, gue masih bisa dengerin dengan jelas tanpa ada kehilangan frekuensi tertentu. Tapi memang kalau gue gedein volumenya, gede banget, gue masih kerasa di bagian midnya itu kayak di boost, jadinya sedikit agak peak. Ya, tapi overall masih cukup aman kok. Buat noise floor-nya termasuk yang bersih, ini mah clean, black background lah. Untuk kegiatan entertainment, gue juga sangat merekomendasi TWS ini ya, Redmi Buds 5 Pro. Buat lu nonton film dapet, ya buat music lover main game juga oke. Dengerin podcast ataupun nonton podcast juga dapet. Overall untuk Redmi Buds 5 Pro, sound quality-nya gue kasih poin 7,5. Kesimpulan akhirnya music lover, buat gua dua TWS ini menarik banget sih. Buds 5 itu punya harga yang lebih affordable, itu menarik banget. Terus
Fitur-fiturnya juga termasuk lengkap. Dan sound quality-nya menurut gua ini istimewa. Tapi yang Buds 5 Pro buat gua fitur-fiturnya lebih lengkap lagi dibanding Buds 5. Dan kualitas fiturnya itu memang satu tingkat lebih bagus dibanding yang Buds 5. Ya Buds 5 Pro kayak misalnya ANC-nya lebih kedap, mic-nya juga lebih jelas. Iya, dia pakai 3 mic kan di masing-masing sisinya. Desain sama build-nya juga yang kerasa lebih solid dan lebih lebih keren ya menurut gua. Ya jadi masing-masing punya kelebihan. Kalau cari suara kayaknya Buds 5 gua lebih cocok. Tapi kalau cari fitur dan kelengkapan fitur, kualitas fitur, Buds 5 Pro lah jawabannya. Nah, tapi kan semua itu pendapat gua Music Lover. Bagusnya Music Lover kudu cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!